Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapat syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini, yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Haji Sueb Aidi. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashabil nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat tarawih dan Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lupa, dalam kultum ini saya di akhir kultum nanti akan memberikan 4 buah buku, yaitu zikir pagi petang, bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya seputar ceramah yang atau kultum yang saya akan bagikan, yang akan saya sampaikan. Ini 2 untuk ibu-ibu dan remaja putri, 2 untuk bapak-bapak dan remaja putranya ya. Baik, jamaah salat subuh, salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 4804, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Jadi seorang bayi itu tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan dia berada dalam keadaan suci atau fitrah ya. Nama fitrah di sini adalah dalam konteks bahwa keadaan alami dan suci yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia sejak lahir sampai ada kecenderungan bahwa ada kebaikan di dalamnya dan ada kebenaran. Jadi setiap bayi itu dalam keadaan fitrah, itu artinya bahwa Allah memberikan kepada bayi, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan dia dalam hatinya ada kebenaran ya, sudah ditanamkan rasa kebenaran dan kebaikan. Maka hanya orang tuanya lah atau lingkungan yang akan membentuk bayi itu sendiri. Jadi peran orang tua dalam hadis ini menyoroti tentang pentingnya peran ini dalam membentuk anak. Orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik dan membimbing anak agar tetap pada fitrahnya, yaitu kebaikan dan kebenaran. Ini mesti ditanamkan dalam hati kita ketika kita dititipi atau diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala
anak itu adanya, itu artinya kita mengambil tanggung jawab yang sangat besar untuk mendidik anak itu sesuai dengan keinginan Allah, yaitu kebaikan dan kebenaran. Ya, pentingnya pendidikan, hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan dan pembinaan sejak dini agar anak-anak dapat mengembangkan potensi kebaikannya dan menjauhi hal-hal yang merugikan bagi dirinya dan lingkungannya. Ini artinya bahwa setiap orang tua memiliki tugas penting untuk mendidik anaknya agar ia tetap di dalam jalur kebenaran dan kebaikan. Dalam konteks misalnya teknologi dan informasi, ada istilah dalam komputer garbage in, garbage out atau GIGO ya. Jadi apa yang masuk, misalnya sampah, akan dihasilkan juga keluarannya sampah. Artinya apa? Artinya bahwa setiap anak yang menerima informasi yang salah pasti akan menghasilkan perilaku yang salah. Ini yang bahwa kualitas output atau hasil itu bergantung sepenuhnya pada kualitas input atau masukan yang diberikan. Jika data yang dimasukkan itu buruk, maka output yang dihasilkan juga akan buruk. Demikian juga dengan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita itu dididik dengan hal yang buruk, pasti akan menghasilkan hal-hal yang buruk pula. Dahulu kita cukup melindungi anak-anak kita dengan berdiam diri di rumah, misalnya memberikan kebahagiaan dengan menyapanya di rumah dan dengan senang hati berkumpul bersama keluarga. Tetapi pada masa kemajuan zaman seperti sekarang ini, maka pengaruh-pengaruh tidak baik itu akan datang kepada anak kita, tidak cukup dengan memberikan perlindungannya di dalam rumah. Karena bahaya itu bisa juga dihantarkan ke kamar mereka masing-masing di rumah kita. Bahkan kita sendiri cenderung tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita sedang memberikan sebuah contoh yang kurang baik bagi anak-anak kita. Seperti misalnya ketika kita sibuk dengan gadget kita, handphone kita misalnya, kita dengan alasan untuk mengupdate berita-berita penting, kemajuan bangsa, negara, politik, dan lain sebagainya dengan porsi yang tidak wajar. Artinya kita di depan anak-anak memegang HP kita, kemudian mengupdate seolah-olah kita mengupdate data-data yang sangat penting, padahal itu nggak penting. Dan anak kita juga akan melihat, oh ternyata orang tuanya itu memegang peranan penting dalam hal menggunakan gadget itu tadi. Artinya hari ke hari, detik per detik itu diperlihatkan kepada anak-anak kita tentang kesibukan kita dengan gadget kita. Yang beberapa ulama menyebutnya gadget itu sebagai apa? Setan gepeng. Ya, setan gepeng itu anak-anak tahu pasti gadget itu, handphone itu adalah setan gepeng kata para ulama itu. Nah, bagaimana membuat anak-anak kita menjadi bahagia tanpa gadget adalah sebuah fenomena yang harus kita ciptakan. Sebuah situasi yang harus kita ciptakan, tentunya semua itu dimulai dari siapa? Dari diri kita sebagai orang tuanya. Bebaskan diri kita dari ketergantungan kita terhadap gadget, maka anak-anak kita akan meneladaninya. Berikan kemampuan, berikan contoh, dan contohnya bagaimana mengatur ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi sebuah alat kemajuan bagi jasmani dan rohani. Jangan sampai setan gepeng itu bukan menjadi alat kemajuan bagi pemikiran kita, namun akan merusak rohani dan jasmani kita. Untuk itu perlu kita sebagai orang tua itu menanamkan sejak awal kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah mengenalkan Tuhan Allah dengan tidak menyekutukannya dengan apapun, sebagaimana yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dia mengajarkan kepada anaknya yang di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 13, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Luqmanu li abihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, itu pelajaran pertama yang diberikan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Mengenalkan
Tuhan Allah sebagai satu-satunya dan tidak boleh menyekutukannya dengan yang lain. Yang kedua, di dalam ayat 14 dan 15 dari surat yang sama, Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi anak-anak diwajibkan untuk berlaku sopan, berlaku baik dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini perintah Allah dalam surat Luqman ayat ke-14 dan 15. Selanjutnya di dalam ayat ke-16-nya Allah perintahkan melalui Luqman untuk berbuat kebaikan kepada siapapun dengan saling tolong menolong. Jadi kewajiban anak-anak adalah belajar untuk saling tolong menolong kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, dalam ayat 17-nya disampaikan juga perintah mengenai senantiasa untuk melaksanakan sholat dan mengajak berbuat baik kepada siapapun. Kita berbahagia di sini anak-anak ternyata rajin untuk sholat gitu. Walaupun mungkin ada iming-iming apapun. Yang saya sedihkan adalah di mana orang tuanya? Kok nggak ada di sini gitu. Ini yang saya sedihkan gitu. Kenapa kok anak-anaknya disuruh ke Masjid Al-Muhajirin tapi anak-anaknya orang tuanya kok nggak bisa ikut ke sana gitu. Nah, ini barangkali teguran bagi orang tua kita. Maka di dalam festival Ramadan ini selalu saya tanyakan, ortunya kesini sama siapa gitu. Sendiri Pak. Mana orang tuanya? Nggak ada, nggak ikut. Itu yang kenapa kok bisa jadi nggak ikut? Karena apa? Ya, mungkin ada keperluan-keperluan yang sangat mendesak sehingga dia orang tuanya tidak bisa hadir di sini. Tapi paling tidak ibunya lah yang ikut gitu, sehingga anak pun termotivasi untuk senantiasa melakukan hal yang terbaik. Yang selanjutnya, yang kelima, barangkali jangan pernah berlaku sombong itu dan angkuh. Ini terdapat di dalam surat yang sama di surat ayat ke-18. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk tidak sombong, tidak angkuh, berkata dengan baik dan sopan terhadap siapapun juga. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dari perilaku-perilaku yang disebabkan karena kesombongan lah menyebabkan anak itu berlaku angkuh akhirnya gitu. Nah, mohon kepada orang-orang tua untuk senantiasa melakukan hal-hal yang sifatnya tawadu, rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri itu minder ya. Tapi kalau rendah hati itu berlaku dia merasa bahwa dirinya itu tidak lebih baik dari orang lain. Nah, semua itu tentunya harus melalui keteladanan. Jadi kalau kita orang tuanya saja dengan tetangga sudah tidak saling mengenal, bagaimana anak-anak kita untuk saling mengenal dengan tetangganya? Kita merasa bahwa karena kita kedudukannya lebih tinggi daripada orang lain sehingga merasa bahwa dirinya harus lebih dihormati dengan orang lain. Ini perlakuan-perlakuan yang seperti itulah yang tidak baik. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus mencontohkan bagaimana perilaku yang sesungguhnya kepada anak-anak kita. Tanpa keteladanan, maka apapun yang kita nasihatkan kepada anak kita pasti tidak menempel di kepala mereka. Maka ada doa yang baik sekali yang disampaikan di dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15 yang bunyinya, Rabbi auzidni an ashkura nikmatak lati an'amta alayya wa ala walidayya wa anna a'malu salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Rabbku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslim. Semoga hal ini bisa memberikan kepada kita sebagai orang tua yang dititipi anaknya untuk senantiasa menjadi teladan di depan,
dalam bahasa Jawanya misalnya singarso sung tulodo. Di depan kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kepada bapak-bapak dan anak-anak. Ini yang pertama. Tadi disebutkan ada sebuah hadis yang judulnya yang bunyinya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Ya. Ya, Imam Muslim. Nih. Baik, yang pertanyaan kedua untuk bapak-bapak juga ya dan anak-anak nih. Luqman itu mengajarkan kepada anaknya itu untuk yang pertama adalah tidak menyekutukan Allah. Dalam surat apa dan ayat keberapa? Ayat ke-1. Ayat 13. Salah. Nah, Bapak ini Luqman ayat 13 ini. Jadi surat Luqman itu surat ke-31, ingat-ingat ya. Ayatnya ayat ke-13. Jadi 31 13 itu adalah ajaran bahwa setiap anak itu harus diajarkan bagaimana supaya dia tidak menyekutukan Allah. Itu yang pertama, itu harus diajarkan. Sekarang bagi ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu, mic-nya ada yang bisa dibawa ke sana? Ya? Oh, saya kasih dua ini. Ini ibu-ibu nih ya. Ya, pertanyaannya untuk ibu-ibu. Tadi ditutup dengan sebuah doa, ya, doa yang bagus sekali menurut saya, yang perlu mungkin dihafalkan oleh kita untuk anak-anak kita, ya. Di dalam surat apa dan ayat keberapa doa itu tercantum? Nah, ini untuk ibu-ibu ya. Ada yang bisa jawab, ibu-ibu? Sudah, Le? Pertanyaannya ya. Tadi saya sampaikan sebuah doa yang bagus sekali, yang artinya misalnya ini saya sebut artinya ya. Ya Rabbu, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslim. Ada yang bisa jawab? Nah, ini ibu-ibu dulu sebentar. Udah? Salah ya. Oke, sekarang dilempar. Ada lagi nggak, Le? Ada lagi yang tidak ada. Kalau enggak dilempar ke Dimas. Tunggu. Hah? Salah. 13 itu mengenai syirik ya, tidak boleh syirik. Ayo, sekarang Dimas. Kenapa? Apa al? Hah? Al-Ahqaf ya, ayat ke 15 ya. Akhirnya diambil sama laki-laki nih. Terakhir nih buat ibu-ibu lagi ya. Ibu-ibu masih ada di sana? Hah? Masih ada? Masih ya. Baik. Pertanyaan terakhir untuk ibu-ibu gitu. Para ulama menyebutkan bahwa handphone itu sebagai apa?
Setan gepeng, ya betul ya, betul. Nah nanti ini titip ke Le ya, ingat-ingat ya. Baik, demikian bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.